Bapak dan Ibu, inilah kajian saya hari ini. Orang-orang yang membuat Tuhan, manusia aneh, manusia unik dalam Al-Quran. Ada yang menjadi pembuat Tuhan, tentu Tuhan-Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah. An-nabiy rasulul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wal mab'uts hudan wa rahmatan lil alamin kaffah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi hadihi thumma wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluhu 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalih maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Masyaallah, akramakumullah, para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT dan saudara-saudara segenap pencinta Al-Quran tentunya, dan umat Al-Quran yang insyaallah umat yang diberkahi dunia sampai akhirat. Kembali Allah pertemukan kita di pagi hari yang bahagia kali ini, dan sama-sama mengkaji beberapa suci Al-Quran. Semoga niat baik kita dan menambah ridho Allah dan rahmatnya kepada kita semua, dan insyaallah memberkahi kehidupan kita, dunia kita sampai akhirat kita, dan insyaallah kita pun diselamatkan Allah dan syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, saya kira sudah lama kita kenal. Termasuk Allah menciptakan kita, menciptakan manusia. Namun, pernahkah Bapak Ibu mendengar ada manusia yang membuat Tuhan? Manusia justru sebagai pembuat Tuhan. Maksud tepatnya adalah Tuhan-Tuhanan. Tema saya hari ini adalah itu, ya. Ada manusia dalam Al-Quran yang Allah sendiri mengatakan itu, bahwa mereka telah membuat Tuhan selain Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tuhan dalam bahasa Arab sebenarnya yang pasti adalah ilah. La ilaha illallah, itu artinya tidak ada Tuhan. Tuhan yang disembah kecuali Allah. Seperti kalau Rabbun itu maknanya lebih komprehensif, lebih luas, karena Rabbun itu juga Tuhan, juga Tuhan, juga pencipta, juga penata, juga penjaga, dan lain sebagainya. Jadi kalau Allahu Rabbil Alamin, itu Allah ya pencipta, ya penata, ya penjaga, ya pemelihara alam semesta.
Ya tidak ada Rabb selain Allah. Selain Allah. Maka yang Rabbun itu hanya Allah. Kalau ilah Tuhan, dan itu bisa digunakan untuk Tuhan yang hak, Tuhan yang batin. Masya Allahu ilahi, itu betul. Tetapi ketika orang Muslim mengatakan Uzza itu ilah mereka, itu juga tidak salah, itu betul juga. Jadi kalau ilah itu Tuhan, tapi berlaku untuk yang hak maupun untuk yang batin. Kalau Allah itu hanya ya, Tuhan yang hak, yang namanya Allah. Jadi tidak benar kalau sekarang banyak pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu sama. Yang disembah orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Yahudi, Nasrani sama. Itu pikiran-pikiran yang berusaha memang untuk merusak akidah Islam dari dalam kita. Dan tidak sedikit yang mengintroduksi orang Islam sendiri. Hanya kulaannya dari sana. Kulaannya dari sana menjadi agen di sini. Sebab orang musyrik jahiliyah saja itu benar mengenal Allah Tuhan yang hak. Jadi Al-Quran diulang-ulang itu. Misalnya, wala in sya'al man khalaqas samawati wal ardh. Sungguh kalau mereka kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah. Kalau ditanyakan siapa yang menurunkan hujan dari langit, pasti jawabnya sama. La yaqulunna. Itu orang musyrik jahiliyah. Jadi Allah itu Tuhan yang hak itu. Tapi kalau mereka ditanya, kenapa kau menyembah berhala ini? Uzza, Lata, Manat dan lain sebagainya. Jawab mereka, mana puluh. Kami tidak menyembah Lata, Uzza ini. Illa kecuali liuqarribuna ilallahi zulfa. Untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang ilah-ilah tadi, Uzza, Manata, Ya'us, wa Ya'uq dalam Al-Quran, itu menurut mereka itu hanya perantara atau media supaya mereka lebih dekat kepada Allah, itu sedekat-dekatnya itu kata mereka. Ya. Nah, sehingga di sini tentunya adalah manusia yang membuat Tuhan, karena bukan Allah tapi Tuhan-Tuhanan. Ya. Nah, Tuhan itu keyakinan kita, dan itu pasti Tuhannya satu. Ya. Tuhan hanya satu, maka kita juga hampir bangsa kita, negara kita meyakini Tuhan yang Maha Esa. Mungkin dalam prakteknya tidak tegas. Yang mengaku Tuhannya lebih dari satu pun bisa diterima juga ternyata. Tuhan yang Maha Esa, Esa itu tunggal satu. Qul huwallahu ahad itu. Ya. Siapa mereka yang membuat Tuhan-Tuhan selain Allah itu? Ya. Mari kita kaji pertama surat Al-Furqan. Ayatnya ayat 43 dan 44. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kalanam bal hum adallu sabila. Salah satu ya. Engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya, hawa nafsunya sebagai Tuhan
engkau akan menjadi pelindungnya? Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dalamnya. Ya. Aro'aita, tidakkah kau cermati, tidakkah kau perhatikan, tidakkah kau teliti Muhammad dan umat Muhammad, orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, atau orang-orang yang telah menjadikan Tuhannya itu hawa nafsu, atau dengan kata lain orang yang telah mempertuhankan hawa nafsu. Ini pertanyaan dari Allah. Tidakkah ya? Atau tahukah, kau cermatikah? Ya. Tapi maknanya ya adalah perintah. Seperti ayat tentang khamr dan itu dengan pertanyaan fahal antum muntahun, maka apakah kamu berhenti? Itu maknanya berhentilah kamu sekarang juga. Di sini juga begitu. Ya. Cermatilah, perhatikan wahai Muhammad dan umat Muhammad, orang-orang yang telah mempertuhankan hawa nafsunya, atau yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, atau juga telah mempertuhankan hawa nafsu. Bagaimana mempertuhankan hawa nafsu itu? Mempertuhankan sesuatu, bahkan tidak hanya hawa nafsu, bisa dari yang lain juga. Yaitu kalau kita itu sudah menyatakan pasrah bongkoan, ya. Pasrah total, manut tok, ya. Tunduk patuh, loyal secara mutlak, itu kita sudah berarti mempertuhankan. Yang oleh maka orang yang beriman itu adalah yang loyalitas mutlaknya itu hanya kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul, patuhilah orang secara mutlak. Kalau ada keduanya yaitu Rasul, karena Rasul itu orang yang diberi wahyu oleh Allah yang tidak mungkin keliru, dijaga dari kesalahan, maksum itu. Jadi tunduk kepada apapun, bahkan kepada siapapun secara mutlak, itu sudah berarti mempertuhankan. Kalau patuhnya hanya relatif, ini yang dibolehkan oleh Allah. Gimana relatif itu? Ya tidak pasrah bongkoan tadi. Tidak secara mutlak tunduk. Seperti kepada ulil amri. Makanya atiullah wa ulil amri tanpa atiu lagi dibedakan. Itulah berdampingan. Yang sama atiullah wa atiur rasul, kedua-duanya mutlak. Tapi ulil amri tidak ada pakai atiul lagi, ini berarti relatif. Ulil amri itu siapa? Ulil amri itu banyak. Yang punya kewenangan atas kita, maknanya seperti itu. Orang tua kita itu ulul amri kita. Ya. Pemimpin kita itu ulul amri kita. Ya. Fuqaha ulama kita itu panutan kita, ulul amri kita. Termasuk pemerintah itu ulul amri kita. Nah, kepada selain Allah dan Rasul tadi, kita hanya boleh patuh
kalau tidak bertentangan dengan ajaran Allah maupun Rasul. Kepada orang tua sekalipun. Makanya nasihatnya Luqman dalam surat Luqman itu ya. Kalau dua orang tua memaksamu untuk menyebutkan Allah, fala tuti'hum, jangan kau patuhi. Karena itu bertentangan dengan perintah. Bagi orang tua, bahkan juga atasan kita, pemimpin kita, panglima kita, komandan kita, raja kita, presiden kita, kalau perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh patuh. Kalau dibunuh gimana? Baru kalau dibunuh itu misalnya ancamannya kematian, kita boleh berkilah. Namanya itu takiyah, namanya seperti itu. Kita bisa mengambil jalan untuk menyelamatkan jiwa kita, pura-pura iya. Pura-pura iya padahal tidak. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali yang dipaksa, kalau tak dibunuh padahal hatinya tetap beriman. Itu dulu ada dua orang yang tertangkap oleh tentara Musailamatul Kadzdzab. Dua orang itu dipaksa untuk mengakuinya sebagai nabi. Yang satu tetap tidak pernah mengakui itu, maka dipenggallah lehernya. Yang satu lagi dipaksa tadi karena melihat temannya sudah dipenggal, maka dengan terpaksa demi menyelamatkan jiwanya, dia pun mengaku secara lisan hatinya tidak. Dan dia menyebabkan tadi ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali yang dipaksa padahal hatinya tetap beriman. Itu dalam keadaan darurat yang sebenarnya itu adalah itu. Karena ancamannya adalah nyawa. Nah, selama sebelum itu ya jangan mengambil jalan pintas itu. Bahkan kewajibannya berubah. Kewajibannya berarti apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Atau amar ma'ruf nahi munkar. Ma'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Kita berkewajiban untuk mengingatkan. Jadi kalau bos kita misalnya termasuk orang tua kita tetap memaksa suatu yang bertentangan ajaran Allah, maka kita wajib untuk mengingatkan dan dilarang taat. Ya. Kalau kita taat tadi berarti kita menyembah. Kemudian simbol dari penyembahan ini dalam bentuk fisik apa itu? Sujud itu. Maka sujud itu hanya boleh dilakukan kepada Allah saja. Ya. Kepada selain Allah tidak diperbolehkan karena berarti juga mempertuhankan. Ya. Bagaimana dengan sujudnya malaikat kepada Adam dulu? Para ulama menafsirkan sujudnya itu hanya sujud hormat, bukan sujud seperti kita. Hanya menghormati Adam saja, bukan sujud dalam arti meletakkan dahi kita di atas tanah, itu tidak. Ya, sehingga kalau ada orang yang tunduk patuh kepada ajakan hawa nafsunya, apapun diikut hawa nafsu, itulah orang yang sudah mempertuhankan hawa nafsu.
Selain itu ada yang lain ada. Hari ini mungkin kecenderungan itu cukup tinggi. Yaitu apa? Tunduk pada uang soalnya. Iya kan? Melanggar pun karena uang. Sudah tunduk patuh. Ya. Saya kira kita harus mendengar ya, oknum kira itu ya, yang sudah berbintang 2, namanya Napoleon Bonaparte. Indonesia pada namanya Napoleon oleh Komti ya. Nah, sekarang lagi diusut ya, bukan diusut dengan sebenarnya lah ya. Meskipun dia bintang 2. Bintang 2 itu apa Pak? Ya kalau polisi irjen, kalau TNI apa? Majen jenderal 2. Ya. Kalau bintang 7 yang bagi yang puyeng itu ya. Bintang 5 jenderal besar kan. Bintang 7 ya buat puyeng ya. Bintang 9 kita tahu ya. Ya. Kita juga melihat ternyata rentetannya korbannya tunduk pada uang itu banyak gitu ya. Ada yang namanya siapa yang nama akhirnya Wolopaking gitu. Penegak hukum juga itu. Pengacara, pengangguran banyak acara katanya. Ya. Ternyata bukan Wolopaking tapi Kalajengking ya. Karena uang juga. Dia sudah termasuk penegak hukum juga kan yang namanya pengacara. Bagaimana dengan jaksa penegak hukum juga itu yang dinanti Pak. Ya, itu kalah juga dengan uang ya demi kemewahan ya, ya. Apakah hanya itu wallahu alam ya. Bisa jadi sangat banyak itu hanya fenomena gunung es katanya. Puncaknya aja kelihatan. Itu artinya sudah mempertuhankan uang atau menjadikan uang sebagai Tuhannya. Berarti sudah musyrik juga. Karena selain Allah dia bikin Tuhan lain. Jadi sudah sekaligus musyrik ya. Itulah wujud manusia yang membuat Tuhan yang tepatnya adalah Tuhan-Tuhanan. Keguyannya Tuhan itu kalau lebih dari satu itu berubah jadi hantu. Tuhan itu terus ya, itu kalau lebih dari satu ya. Berikut ayatnya tadi, afa anta takunu alaihi wakila. Apa kalau sudah orang seperti itu, engkau ya Muhammad sanggup untuk menjadi penjaganya, menjadi bodyguardnya, menjadi satpamnya. Bahwa orang sudah dikendali hawa nafsu itu sebenarnya manusianya sudah hilang. Kalau tunduk pada uang ya jadi beruang. Sehingga Nabi Muhammad diingatkan. Tentu maksud peringatan ini, sudah seperti tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghadang orang yang sudah mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kadang-kadang tengah kita itu kadang-kadang ada yang berlebihan menurut saya, memerangi hawa nafsu, misalnya perang terhadap hawa nafsu. Ya. Tidak, hawa nafsu itu salah satu unsur penciptaan manusia. Dalam Ali Imran 14, zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir lil muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khayl musammalan wal harb dzalika mata'ul hayatid dunya wa dhannu husnul ma'ab. Kehidupan manusia itu dihiasi dengan adanya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu salah satu hiasan, salah satu wujud penciptaan manusia.
baik nafsu kepada wanita, kepada anak, kepada harta yang melimpah ruah. Jadi itu yang membuat manusia kerasan di bumi itu sebenarnya karena hiasan hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu tidak harus dibunuh, tidak harus diperangi. Ajarnya hanya mengajak kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu memberikan dinamika dalam kehidupan. Kalau tanpa adanya nafsu, itu tidak mungkin ada kemajuan. Manusia sehari ini punya, besok ingin lain lagi. Itu dorongan hawa nafsu. Jadi ada yang positif juga hawa nafsu itu arahnya. Kita hanya mengendalikan yang arahnya negatif. Tidak harus kita perangi, kita berangus, kita bunuh. Ya. Jadi hawa nafsu bagian dari unsur penciptaan manusia. Sehingga manusia itu kira-kira posisinya itu antara malaikat dan binatang. Kalau malaikat hanya sujud tok, ya. Atuh tok, tidak ingin apa-apa, ya. Tapi hewan nafsunya tidak punya pikiran, tidak punya pengendali. Pikiran maksudnya akal. Akal itu asal maknanya kebetulan akal itu tali pengikat. Makanya orang Arab menyebut pengikat serbannya itu ya serban itu ada pali kan. Itu namanya ikol. Tapi di dialek Saudi menjadi igal karena kof dibaca g, igal, mengikat. Ya. Nah, akal itu memang fungsinya untuk mengikat. Mengikat gimana? Setelah akal itu berpikir, memfungsikan fungsi untuk berpikir, maka tahu positif dan negatifnya, tahu baik dan buruknya. Setelah tahu itu kok buruk, maka ditarik diikat. Akal yang mengikat itu. Kok baik, dilepas. Itu fungsi akal. Tetapi kalau hawa nafsu sudah menjadi panglima, ini tertutup. Akal tidak berfungsi, bahkan lebih dari itu nanti pendengaran, penglihatan juga tidak berfungsi. Nah, sehingga ada hari ini misalnya orang tua, bapak maupun ibu, itu karena nafsu, dorongan nafsunya, egonya berlebihan, anaknya dibunuh sendiri. Ada enggak kira-kira? Nanti setelah terjadi menyesal. Karena apa? Ini sudah nggak bisa pikir. Dinasihati pun tertutup telinganya. Matanya pun melihat anaknya sendiri kayak bukan anak sendiri. Begitu sebaliknya, kadang-kadang anak pun bisa membunuh orang tuanya karena hawa nafsu, sehingga ya, saat kondisi seperti itu manusia itu sudah binatang sebenarnya, sudah bukan manusia lagi. Ya. Namun juga ajaran Islam tidak mengajari kita agar seperti malaikat yang tidak punya nafsu. Jadi nafsu kita itu perlu kita jaga, dan tugas kita hanya mengendalikan, bukan mematikan. Maka di sini tadi Allah mengingatkan, ya, apakah kamu sanggup mengendalikan, menjaga orang yang sudah mempertuhankan hawa nafsu itu? Berikutnya lagi, am tahsabu, apakah engkau Muhammad dan masih menyangka, masih mengira? Hasiba yahsabu itu menyangka dan mengira. Anna akham yasmauna yaqilun, orang yang sudah mempertuhankan hawa nafsu itu masih bisa mendengar dengan telinganya, ya, bisa berpikir dengan akalnya,
Tentu tidak. Ya. Jadi mungkin kita masih menyangka itu. Orang yang dikendalikan hawa nafsu itu masih bisa berpikir, masih mendengar dengan normal, bisa melihat dengan normal, tidak. Inhum illa kal an'am. Dalam kondisi seperti itu, dia taubahnya hanyalah seperti binatang ternak. Ternak masih banyak manfaatnya kan ya. Dalam Al-An'am ila ibroh ya, kita mendapatkan pelajaran dari binatang ternak, dagingnya kita makan ya, susunya kita minum, kulitnya kita pakai macam-macam, bulunya juga itu bikin bagian itu anak. Makanya seperti binatang ternak masih untung. Makanya berikutnya balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Jadi kira-kira seperti harimau yang bukan binatang ternak, seperti singa, ya, apapun disantap kira-kira begitu. Itu orang yang sudah mempertuhankan hawa nafsu. Ya. Supaya lebih lengkap, saya lanjutkan satu ayat berikutnya. Alam taro ila rabbika kaifa maddadzilla walau sya'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Tidakkah engkau memperhatikan ciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan sekiranya Dia menghendaki, niscaya Dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk. Ya, kita disuruh melihat ya, rububiyah Allah ya, terhadap alam ini. Contoh kecil bayangan tok ya sekarang ini. Matahari sana, di sini ada bayangan. Bayangan ada gunanya apa tidak? Oh, tentu sangat banyak. Penunjuk salat waktu juga itu juga. Bahkan tempat berlindung itu juga karena bayangan. Apalagi di padang pasir itu, makanya mereka selalu melihat gunung, lihat ini, lihat itu. Karena gunung itu di saat panas matahari dari barat, ya, dia melipir di balik gunung ternyata tidak kena panas. Siapa yang buat itu? Allah. Dan kalau mengendaki tanpa bayangan, sudah tidak ada yang namanya tempat berlindung itu. Kita pun saya kalau kepanasan parkir mobil ya cari yang di bawah pohon ya kan, bawah pohon. Belum lagi di situ ada oksigen yang segar dan lain sebagainya. Sisi Allah sampai mengatakan kalau Allah mengendaki, dibikin nggak ada bayangan. Untuk itu Allah sengaja menjadikan matahari sebagai bukti kan, kekuasaannya, keesaannya. Saya kira cukup di sini aja yang ini. Meskipun diteruskan juga nyambung juga surahnya ayat berikutnya itu ya. Nanti matahari akan ditarik oleh dihentikan ya. Kalau saya tidak dihentikan, diserahkan kepada kita wis PN matahari tapi rambutan dewi. Ya, bandanono dewi kira sanggup kira-kira. Ya. Itu konon saya baca itu besarnya matahari itu hanya 300.000 kali besarnya planet. Dan itu harus berputar.
pada garis edarnya sendiri dan juga memutari bumi. Untuk memutar benda seberat itu kira butuh energi berapa kira-kira? Nek nganggo solar diesel tak piro. Nek nganggo listrik tak piro. Apa sanggup kita? Itu baru ngubah netok ya. Belum yang memberikan cahaya pada kita yang tidak tergantikan oleh listrik sekalipun dan lain sebagainya ya. Itu Tuhan Yaka itu adalah seperti itu ya. Sekarang kita beralih ke surat 45. Surat 45 ya. Yang intinya sama ya. Bahkan bunyinya mirip-mirip ya. Suratnya 45 ayatnya 23 dan 24. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdi ba'dillah afala tadhakkarun wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Maka pernahkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Afara'aita tambah fa. Fa itu menunjukkan lanjutan dari sebelumnya ya. Fa itu ya, menunjukkan ada urutan yang tertib ya. Sebelumnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya, kemudian nanti kita juga bisa melihat kiamat nanti. Kemudian kita disuruh mencermati ya. Maka apakah engkau telah mencermati hai Muhammad dan umat Muhammad? Manittakhadha ilahahu hawahi, sama dengan orang yang telah menjadikan hawa nafsu Tuhannya, atau orang yang telah menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya, atau yang telah mempertuhankan hawa nafsunya. Wa adallahu ala ilmin. Tadi satu penafsiran tadi itu. Udah semuanya oleh Allah akan dibiarkan sesat, dan tentu Allah Maha tahu tentang itu. Jadi tidak perlu tegaskan dalam pengetahuan, maka saya tidak sependapat dengan tidak mendukung tafsir itu. Kalau menurut saya, orang yang sudah mempertuhan hawa nafsu itu, maka akan biar sesat meskipun dia orang yang berilmu, meskipun dia dalam kondisi alim, ilmuwan, pakar misalnya. Tapi kalau sudah bertahan nafsu, maka ilmunya tidak berfungsi karena akalnya nggak berfungsi lagi, pendengaran fungsi, telinga fungsi. Maka betapapun dia seorang ahli, seorang ilmuwan dalam bidang apapun, kalau sudah dikenal hawa nafsunya, dia akan dibiarkan sesat oleh Allah. Ilmunya sudah tidak ada fungsinya lagi. Dan selanjutnya Allah akan wa khatama ala sam'i, akan menutup pendengarannya, menutup telinganya. Wa qalbih, qalbun itu kalau
terjemahan dari itu seringkali diartikan hati. Ya sebenarnya kurang pas itu ya. Dalam bahasa Arab qalbun itu maknanya adalah jantung. Jantung. Termasuk hati Rasul itu ala inna fil jasadi lamudghah. Sungguh ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat kalau merusak fasadal jasadu. Allah segumpal daging adalah jantung itu. Betul nggak secara medis bahwa jantung itu yang menentukan hidup? Tentukannya ya. Jantung itu istirahat 1 menit aja game gitu aja. Organ tubuh yang tidak boleh istirahat itu adalah jantung. Mata masih istirahat ya. Telinga punya nggak istirahat tapi volumenya mengecil. Waktu tidur itu mengecil. Tapi kalau jantung itu non-stop. Meskipun asal mana jantung, tetapi karena qalbun itu seakan menyatu dengan otak. Karena yang terutama tidak boleh terlambat oleh fungsinya jantung, yaitu otak. Otak itu tidak boleh terlambat 1 detik pun untuk mendapatkan aliran darah yang dipompakan oleh jantung. Menurut ahlinya ini 1 detik saja terlambat tidak teralir oleh darah yang dipompakan oleh jantung. Saraf otak itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Satu detik saja itu. Sehingga antara jantung otak sangat menyatu. Di dalam Al-Quran lebih banyak maknanya itu adalah akal. Makanya qalbu itu untuk tadabbur. Tadabbur itu menggunakan akal. Juga untuk memahami. Memahami itu bukan dengan hati, tapi dengan akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dalam surat Al-A'raf 109 itu, walaqad zara'na katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami sediakan neraka jahanam itu untuk sebagian besar jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqah. Mereka punya otak tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan punya mata tidak gunakan mencermati ciptaan Allah. Walahum adhanun la yasma, telinga tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaikal an'am, itu sama aja dengan binatang. Ulaika humul ghafilun, manusia yang lalai kemanusiaan. Afatatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfal. Tidakkah mereka mendabbur tadabbur Al-Qur'an atau kalbu mereka itu sudah tertutup? Akal mereka sudah tertutup ya. Nah, sehingga di sini saya cenderung untuk mengatakan di sini bukan hati tetapi akal otak. Ya. Jadi pendengarnya ditutup oleh Allah tadi, meskipun dia itu seorang ilmuwan, begitu juga akalnya, otaknya ditutup rapat. Ditambah lagi waja'ala ala basori bisa, penglihatannya pun ditutup. Udah seperti itu kalau tadi Nabi Muhammad diingatkan, apa kamu sanggup menjadi satpam, menjadi ajudannya tadi. Di sini faman yahdi min ba'dillah, siapa yang sanggup untuk membimbing orang semacam itu selain Allah atau setelah Allah tadi menutup segala-galanya tadi. Afala tadhakkarun, tidakkah kalian ingat
dan mau mengambil pelajaran daripada itu. Ya. Jadi sekali lagi mempertuhankan hawa nafsu, akibatnya otak tidak berfungsi, penglihatan tidak berfungsi, ya, pendengaran juga tidak berfungsi. Nah, seperti itu maka ya tadi seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Jadi bukan binatang ternak lagi, tapi binatang buas. Ya. Makanya memakan mangsa apapun, tadi orang tua membunuh anak, anak bunuh orang tua, ya suami bunuh istri, bunuh suami dan lain sebagainya. Dan kalau seperti itu, meskipun dia itu diberikan wawasan, diberikan petunjuk tentang ajaran Allah, apa jawaban mereka ini? Wa qaulu ma hiya illa hayatuna dunya. Hidupnya ini sekarang ini, tidak ada hidup lagi selain sekarang ini. Jadi tidak ada kehidupan selain sekarang kita rasakan ini. Di sini kita mati, di sini juga kita hidup. Setelah itu nggak ada hidup yang di sini. Saya sudah berarti tidak beriman kepada hari akhir, ya, beriman pada alam kubur dan lain sebagainya. Kemudian wa ma yuhlikuna ilad dahr. Kalau kami binasa itu karena peredaran ad-dahr, maknanya al-asr, peredaran masa saja. Nah, semakin lama semakin tua, semakin tua, semakin tua, gimana? Jadi hanya itu. Tidak ada di sana ada hisab, di sana ada azab kubur dan lain sebagainya. Itu omong kosong. Ini kalau sudah tadi itu akalnya, pendengaran, telinganya tertutup tadi. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, dan mereka sama sudah tidak punya ilmu, tidak mau menerima ilmu juga, maka mereka tidak tahu, sehingga inhum illa yadhunnun, sehingga mereka hanya mengandalkan dugaan, perkiraan tok. Perkiraan tok. Saya tambah satu ayat ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat maka na hujjatahum illa an qalu i'tu bina i'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. Ya. Jadi kalau kepada mereka dibacakan ayat-ayat Allah yang jelas, baik ayat Al-Quran maupun ayat kauniyah, matahari tadi misalnya, ya, misalnya diri kita sendiri ada jantung, ada lever, hati itu lever kan bahasa Arab kan kabidun gitu ya, ada ginjal yang tugasnya nyuci darah itu saja. Diberita tentang itu, maka hujjatuh, maka alasan mereka, hujjah mereka, ya, sebagai alasan mereka tidak menerima kebenaran itu, ayat itu, mereka minta agar nenek moyang mereka itu dihidupkan lagi. U'tu bi abaina, datangkanlah nenek yang sudah meninggal itu. Jika kamu benar, jika ayat Allah itu benar dan lain sebagainya. Dengan kata mereka sudah tidak mau percaya pada ayat Allah, ya. Meskipun ada ayat yang bisa diindra, yaitu ayat kauniyah.
Ayat Al-Quran juga ada yang indrawi juga, tapi ada yang tidak indrawi. Sudah tidak mau melihat lagi. Ya. Berikutnya tentang Allah yang menghidupkan, mematikan, kemudian nanti di hari kiamat dikumpulkan, yang itu pasti akan terjadi. Namun sayang sebagian besar manusia tidak mau mengetahuinya atau tidak mau tahu. Ini satu ayat lagi ya. Qulillah yuhyikum summa yumitukum summa yazma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Jadi setelah itu tadi Allah menjelaskan lagi tentang dirinya. Dia itu Tuhan yang sebenarnya, ya, yaitu yang menghidupkan kita, juga mematikan kita, dan nanti akan mengumpulkan di hari kiamat. Itu yang pasti, yang tidak boleh diragukan. Seperti pasti datang, ya. Namun sayang, banyak manusia yang sengaja tidak mau tahu. Jadi bukan tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Ya. Ini intinya sebenarnya sama dengan tadi, karena ini manusia yang membuat hawa nafsu sebagai Tuhan atau telah mempertuhankan hawa nafsu. Sekarang contoh lain satu lagi. Satu lagi kita ambilkan dari surat Surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayatnya 30-31 kalau nggak hilaf itu ya. Ya. Ini orang yang juga membuat Tuhan, ya. Atau dua lah, habis ini masih ada lagi nanti ya. Kita mulai dari ayat 30 ya. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyriku. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Dan mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga kepada Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Ini Yahudi dan Nasrani. Ya. Orang Yahudi
berkata atau mengatakan Uzair itu adalah anak Tuhan. Uzair itu siapa? Uzair itu adalah nabi, seorang nabi juga. Itu yang kisahnya ada di Al-Baqarah 259. Ya. Yaitu yang pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Ya. Ketika datang ke Baitul Maqdis itu ternyata betul hancur lebur, sehingga sempat berkata, siapa yang sanggup menghidupkan kota yang sudah hancur. Maka Allah memberi mati selama 100 tahun dan dibangkitkan. Kemudian disuruh melihat, lihat coba kendaraan keledai, ternyata dia sudah jadi tulang. Ini biasa saya kira kalau ini ya. Kenapa ya? Memang manusia aja juga seperti itu, nanti tinggal tulang. Nah ini yang nggak biasa satunya. Lihat makananmu, gado-gadomu di lengan kira-kira begitu. Rujak singurmu lihat itu ya. Ternyata masih utuh, tidak berubah. Padahal sudah 100 tahun. Jadi menunjukkan apa ini? Kekuasaan Allah itu. Ya. Ketika ditanya berapa lama kamu tadi tidur, nanya yaum atau jam sehari atau setengah hari. Persis seperti Ashabul Kahfi itu. 309 tahun tapi terasa hanya sehari atau kurang dari sehari. Ya. Inilah yang menyebabkan orang Yahudi itu berlebihan, mati hidup lagi, dipertuhankan atau dianak Tuhankan, Uzair ibnullah. Ternyata ini ditiru. Siapa yang meniru? Orang Nasrani. Hanya penyebabnya berbeda. Yaitu apa? Ya. Nabi Isa alaihissalam itu dianggap anak Allah juga. Kenapa? Ya, karena dia lahir tanpa bapak. Ya, lahir tanpa bapak. Ya. Padahal Surabaya umbioan tanpa bapak itu. Sehingga anak Tuhan banyak di Surabaya ini kalau itu benar ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, dianggap anak Tuhan juga tanpa bapak. Ya. Maka itu semua adalah sikap yang berlebihan, al-ghuluwu fid-din. Maka mereka bilang ya ayyuhalladzina la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas di dalam agama. Nabi itu batasnya manusia biasa tapi dapat wahyu dan yang dapat mukjizat itu jangan dilebihkan. Rasul juga begitu. Mereka melebihkan. Nah yang niru ini ternyata lebih nemen lagi. Pertama disamakan anak Allah. Karena ada mukjizat lain menghidupkan orang mati, maka akhirnya dinaikkan pangkatnya jadi Tuhan sendiri. Ya, sangat berlebihan. Ya. Maka kalau sudah seperti itu, sebenarnya ucapan mereka sama aja dengan ucapan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Orang kafir itu menganggap malaikat itu anak perempuannya Allah juga. Malaikat kok pakai tamar untuk malaikatun. Bahasa Jawa tuntun mesti wedok ya. Tuntun tintin itu mesti perempuan. Malaikatun dianggap anak perempuan. Jadi sama aja dengan sikapnya orang musyrik, orang kafir sebelum mereka
qatalahumullah. Asalana qatala, semoga mereka diperangi oleh Allah. Ya. Biasanya diterjemahkan Allah melaknati orang yang semacam itu. Nah, laknat itu ada dijauhkan dari rahmat akhirat. Jadi rahmat yang kekal dan abadi dijauhkan darinya, sehingga dilaknati oleh Allah, apa juga dengan oleh malaikat, oleh manusia, tidak akan pernah menyentuh surga, bahkan baunya pun tidak akan mendapatkan. Itu laknat. Meskipun sekarang laknat dianggap sepi juga oleh sebagian kita, ya. Karena sokok menyangkok itu laknat juga kan, dianggap sepi, ya enteng kira-kira. Padahal itu nggak akan pernah masuk surga itu. Ya, anna yufakun, kenapa mereka bisa berpaling seperti itu? Jadi pikirannya itu gimana, otaknya di mana? Jangan jauh berbeda antara Allah dengan yang selain Allah. Berikutnya lagi, nah ini umatnya ini kebetulan ada dua ini ya. Ahbar itu adalah tokoh-tokoh Yahudi. Itu dari asal mana Hibr itu asal maknanya tinta. Ibnu Abbas juga digelari dengan Hibrul Ummah, tintanya umat Muhammad ini. Ya, karena dia seakan menyimpan seluruh ilmu yang diajarkan Muhammad. Meskipun dia masih ABG ketika Rasulullah wafat, tapi ilmunya bisa mengalahkan para seniornya. Disebut Hibr. Ya. Ini orang yang amat yakti. Mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani tadi juga menjadikan ulama mereka, waruhban itu pendeta, atau mungkin tepatnya malah pastor berarti ya. Rohbaniyah itu adalah hidup yang hanya mengenal hidup sekarang ini. Bukan terbalik, yang hanya mengenal kehidupan rohaniah saja. Di Islam tidak ada rohbaniyah itu. La rohbaniyah fil Islam. Kita di sini ya hidup, nanti di sana hidup. Berangkat bekal di sana, mencarinya di sini bekalnya. Islam. Ini mereka-mereka yang tidak butuh pada kehidupan dunia, yang melulu untuk akhirat. Ya. Kayak dulu yang nenek-nenek di India siapa namanya itu? Madam Teresia. Yang itu ya perbuatannya baik ya, menolong orang demikian rupa, dia nggak berpikir lagi tentang dirinya, tentang ya. Tapi itu dalam Islam tidak ada. Ya. Nah ini umat mereka itu menjadikan tokoh-tokoh ulama agama mereka bagi Yahudi Nasrani arbaban. Arbaban itu jamak dari Rabbun. Rabbun itu malah lebih tinggi dari ilahun tadi. Karena kok ilahnya Tuhan saja, pencipta. Kalau ini ya pencipta, ya penjaga, ya penata dan lain sebagainya. Mengapa mereka dikatakan itu? Karena apapun yang mereka katakan, maksudnya pendeta maupun tadi tokoh agama mereka itu, mereka patuhi. Menghalalkan ini ya patuhi, mengharamkan itu. Dan mereka ternyata tidak patuh. Ya, misalnya rohbaniyah itu menurut ajaran mereka itu haram nikah itu. Haram, tidak boleh menikah. Tapi ternyata ya mereka konsisten, nikah enggak, hanya kawin saja. Kawinnya jalan terus, nikahnya enggak mau. Dan jadi saya kira bukan rahasia lagi hari ini ya. Apalagi di Eropa, negara barat itu sudah diejekkan ya. Karena ternyata anak itu telecek, anak gelap di sana sini.
Tapi bukan jadi anak Tuhan juga jadinya. Anak pendeta, tapi karena mereka mempertuhankan pendeta, bahkan bukan sebagai roh lagi, bukan ilah. Ya. Arbaban min dunillah, mereka telah mempertuhankan mereka sebagai roh pun bukannya sebagai ilah, jadi lebih parah. Wal Masih bin Maryam begitu juga. Tentu kalau Al-Masih yang mereka sebut dengan Yesus itu tentu lebih lagi. Pendetanya saja sudah Tuhan, sudah roh pun. Bagaimana Nabi Isa mereka sebut Yesus itu lebih dahsyat lagi. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan. Bersemuanya hanya diperintahkan untuk hanya menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu, yaitu Allah. Tidak ada perintah selain itu. Seluruh nabi dan rasul pasti hanya membawa ini, hanya menyembah Tuhan yang satu, yang memang sebenarnya kenyataannya Tuhan itu hanya satu. Tidak ada Tuhan lain selain Dia. Makanya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanahu amma yusyrik. Maha suci Allah dari kemusyrikan yang telah mereka lakukan itu. Ya. Jadi contoh lain adalah itu. Mereka telah mempertuhankan tokoh agama mereka sendiri sebagai arbab, sebagai Tuhannya Tuhan, malah kira begitu ya. Apalagi tentunya Isa alaihissalam yang sebagai nabi disikapi secara berlebihan sebagai anak Tuhan dan kemudian naik pangkat lagi menjadi Tuhan. Sekarang kita pindah, ini yang terakhir tentang ini, kita pindah ke Ali Imran. Ali Imran ayatnya 64 ya. Ya, betul. Ini seruan kita yang simpatik kepada mereka yang diajarkan oleh Al-Quran. Di dalam menyeru mereka, kita tidak diajari, hei orang Yahudi, hei Nasrani, tidak. Tetapi kul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin syawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Ya, seruan kepada mereka Yahudi dan Nasrani. Ya, ini sejak zaman Rasul, sahabat, ahli kitab ya dua itu. Hari ini ada yang nambah. Ya. Karena dianggap mereka juga punya kitab. Di Hindu ada kitabnya apa itu?
Apa? Beda ya. Ya. Kalau di Buddha Tripika ya. Tripi ya itu ya. Nah, sehingga karena mereka punya kitab itu sekarang ada yang menganggap wah kitab tidak hanya Yahudi dan Nasrani. Orang itu punya kitab juga, orang Buddha punya kitab juga. Rentenir juga bawa kitab juga itu ya, tapi nggak dimasukkan anehnya ya. Ya kan, ternyata utang-utang itu ya. Ya kita ikuti Rasul saja ya. Jadi yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani, dan itu seruan yang simpatik, tidak hei Yahudi, hei Nasrani, hei umat yang pernah mendapatkan kitab samawi seperti kita juga. Jadi berangkat dari titik persamaan untuk dirangkul. Kan simpatik kan seruan itu, bukan hei Yahudi tidak, hei umat yang pernah mendapat kitab samawi, yaitu Taurat dan Injil, seperti kami juga dapat Al-Quran. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Mari kita kembali kepada sebuah kalimat yang sama antara kita dengan kalian. Jadi titik persamaan lagi. Dan kembali kepada titik pertemuan persamaan antara kita dan perbedaan yang diangkat titik persamaan. Yaitu apa? Allah na'budu illallah. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Sama kan? Nabi Isa nyerunya juga itu, Nabi Musa juga itu. Hanya menyembah Allah saja. Itu sama. Yang kedua jangan kita langgar sehingga berikutnya wala nusyrika bihi syai'an. Jangan kita sekutukan, kita serikatkan ya, kita ikutkan serta selain Allah itu. Ini mestinya sama, asal muasalnya sama, agama tauhid semua. Ditambah lagi kalau sudah seperti itu maka berarti jangan sampai sebagian kita bersikap berlebihan mengangkat sebagiannya sebagai arbaban, sebagai Tuhan selain Allah. Jadi jangan ada di antara kita karena tadi sama kembali pada tauhid, jangan ada yang melebihkan sebagian atas yang lain sebagai Tuhan. Jadi sama semua. Kalau dengan itu ternyata mereka tidak mau, fa'ita walau, karena mereka tidak mau itu, berpaling dari itu, faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan pada mereka, saksilah kami adalah orang istiqomah dalam tunduk mutlak kepada Allah, dari pasrah bongkoan kepada Allah tadi. Beginilah orang muslim. Dengan kata lain tentu maksudnya tunjukkan jati diri muslim yang konsisten, tidak mencela-menceli dalam beriman Allah Tuhan yang Esa itu, tidak berlebihan, juga tidak mengurangi maupun mencuranginya. Itu kebaikan. Jangan begini orang muslim itu korupsian ya, nyolongan itu ya. Muslim itu konsisten. Jadi ini mereka juga ternyata itu mengambil sebagian sebagai Tuhan tadi, yang mestinya
kita sepakat, kita sama, tidak ada Tuhan selain Allah saja. Ya. Berikutnya ini kalau boleh saya sampaikan lagi ya, ini membantah karena orang-orang Yahudi Nasrani itu bahkan sekarang mereka sebut dengan agama Ibrahimiyah, Abrahamisme, yang itu menghimpun 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi Yahudi dan Nasrani itu dianggap juga warisan dari Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah itu, Nabi Ibrahim itu adalah kakeknya siapa? Wah, ada lagi cucunya. Nah, Yakub itu siapa? Yakub itu Israelnya, bukan Bani Israel ya. Yakubnya itu Israelnya. Ya. Jadi Israel yaitu Yakub itu. Begitu Nabi Ibrahim ya. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah kita lihat aja lah ya. 100 berapa? 130-an kalau nggak salah itu ya. Yaitu 132 ya. Ya. Ini wawasso biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Silakan. Dan Ibrahim mewasiatkan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, itu. Jadi Nabi Ibrahim mereka anggap sebagai nenek moyang Bani Israel. Ya. Bahkan Israelnya sendiri yaitu Yakub, kedua telah berwasiat kepada anak turunnya, ya Bani, ya anak turunku, ya anak cucuku, sungguh Allah itu telah memilihkan buat kamu satu agama. Adin pakai al ini menurut saya perlu tegaskan itu satu agama. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kalian itu kedahuluan mati sebelum menjadi muslim. Kalau jangan mati, kok bisa orang menahan mati? Ya, maksudnya tentu jangan sampai keduluan mati padahal kamu belum muslim. Ini Ibrahim berwasiat bahkan dengan Israelnya, sehingga nanti ketika mereka berdua itu sudah merasa mendekati ajal berikutnya ini, kita tambah lagi ya. Am kuntum syuhada idh khadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya, saya kuntum syuhada mesti pertanyaan, maknanya juga perintah. Persaksikanlah oleh kalian. Ya. Ketika
Yakub, ya, Nabi Yakub yang Israel tadi sudah mendekati ajal. Mereka ternyata melakukan postes ya, sekarang ya, postes. Mengatakan pada anak turunnya, mata budu nabi bati. Apa yang kau sembah nanti kalau saya sudah tiada. Ini saya kira buat kita juga perlu ini ya. Meskipun tidak semuanya sampai usia tua ya. Tapi paling tidak usia berapapun udah anak-anak mungkin mengaji dewasa ya. Kita perlu melakukan postes. Apa nanti agamamu setelah aku tiada? Tetap Islam apa Krislam? Oh, jawabannya apa? Na'budu ilahaka, mantap. Kami hanya menyembah Tuhanmu ayah. Wa ilaha abaika, dan juga Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Tuhan yang satu dan kita Muslim tunduk patuh kepadanya. Tadi Ali Imran setelah itu apa namanya? Ya ahlul kitab, lanjutannya itu. Lima tuhajun Nabi Ibrahim. Hei, kenapa ahlul kitab kamu itu kok menggunakan Ibrahim sebagai hujah dan alasan? Ibrahim itu agamanya Yahudi yang Nasrani itu. Padahal padahal Taurat dan Injil itu diturunkan jauh setelah Ibrahim. Konon antara Nabi Ibrahim dan Musa itu 2000 tahun. Nabi Musa dengan Nabi Isa 1000 tahun. Jadi minimal 3000 tahun baru ada Taurat dan Injil. Kok mengklaim bahwa Ibrahim agama Yahudi dan Nasrani itu dari mana? Sehingga kita juga di dalam pendidikan agama kita kayaknya seingat saya dulu kita memasukkan Yahudi dan Nasrani sebagai agama samawi. Itu tidak betul ya. Yang samawi Taurat dan Injilnya bukan agama Yahudi dan Nasrani. Agama samawi hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama selain Islam tidak diterima. Al-Quran fala yuqul mu'minul khosirin itu. Ya. Jadi yang samawi itu Taurat dan Injil, bukan Yahudi dan Nasrani. Ya. Para bapak dan ibu, inilah kajian saya hari ini. Orang-orang yang membuat Tuhan manusia aneh, manusia unik dalam Al-Quran. Ada yang menjadi pembuat Tuhan, tentu Tuhan-Tuhan. Ya. Sebagai orang Muslim kita pantang untuk melakukan itu. Ya. Yang Tuhan yang hak hanya Allah, dan itulah baiat kita ketika mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan kondisi dan bagaimanapun kita tidak boleh berinjak dari itu. Sampai ancaman maut pun kita harus berani mengatakan asyhadu bi anna muslimun. Saksi bahwa orang-orang Muslim tunduk total hanya kepada Allah. Selain Allah tidak mungkin untuk tunduk total. Sehingga tidak menyembah selain Allah atau mempertuhankan selain Allah. Ya. Saya kira ini Bapak Ibu berada hikmah dan manfaatnya. Tentu Bapak Al-Habis. Ya. Insya Allah nggak ada yang bertanya ya. Ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah tadi Ustadz membuka dengan surat apa tadi yang tentang yang taat sama ulil amri. Ya. Sampai seberapa kita harus taat sama ulil amri? Kalau misalnya ada ulil amri yang tidak benar itu, apakah kita boleh menasihati atau apa kan? Ya. Gimana Ustaz? Ya, boleh mengingatkan. Ya. Kita bukan boleh wajib mengingatkan. Udah bisa mengingatkan, ya minimal peringatan itu kan
Kalau bisa dengan tangan, nggak mampu dengan lisan, nggak dengan lisan. Kalau ada hadis yang mengatakan kalau ada ulil amri sedolim apapun kita harus pasrah, manut itu gimana, Mas? Ya mestinya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Berlebihan juga itu ya, berlebihan. Ya. Jadi kita patuh juga berlebihan. Kalau tadi perintahnya tetap bertentangan ajaran Allah. Ya. Pengalaman saya, Mbak Yunipar saya itu dulu punya anak namanya Arif, sekarang masih ada. Dia aktivis kerohanian di sekarang jadi buana dalam universitas apa? Ya dulu PGRI gitu ya. Ya Adibuana ya. Itu dulu karena aktif kegiatan ini kenal dengan orang Bojonegoro, masuk sana ke dekat hutan sana ke arah Tuban. Terus akhirnya ingin menikah. Ibunya melarang. Alasannya apa? Mungturnya buat gawe juga. Padahal anak ini mau nikah karena niatnya daripada saya berdosa, ini tiap hari ketemu kegiatan itu. Terus akhirnya datang ke saya, gimana pendapatnya tentang itu? Apa saya wajib patuh itu? Saya jawab tidak. Karena bertentangan ajaran Islam itu. Tidak ada perintah nikahlah kalau kamu sudah bekerja, itu ada. Apalagi itu kegiatannya kerohanian Islam. Dan saya itu hanya bimbingan privat itu aja. Akhirnya menikah betul. Ternyata setelah menikah betul, Allah juga membuka rezeki. Dari privat akhirnya membuat bimbel akhirnya maju-maju. Ternyata secara ekonomi sekarang lebih maju daripada kakaknya yang pegawai pegawai negeri Anda yang pegawai swasta juga. Jadi menurut saya kalau bertahan secara Islam ya jangan. Jadi kecenderungan materi kan sekarang udah nggak melihat pekerjaan, tapi imannya tidak dilihat. Padahal dalam ajaran Islam kan imannya baik karena tadi itu, karena aktivis kerohanian Islam. Alhamdulillah kakak ipar saya akhirnya kok mau. Saya beri tutup. Saya suruh kawin, kalau nggak boleh kawin, wes saya bilang itu saya. Kok dia nggak perlu wali, ini anak laki itu ya. Tapi akhirnya ya dibolehkan dan sekarang hidupnya bahkan haji sudah berapa kali umroh apalagi umroh ya. Kakaknya malah ya. Jadi tidak jaminan bahwa pekerjaan itu jaminan bahwa saya mesti bahagia, mesti saya kira. Jadi buat Islam kan din dulu, imannya dulu. Imannya baik, insya Allah taribat yadak. Saya kira begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup insya Allah ya mewakili. Baik. Ya, mudah-mudahan hikmah dan manfaatnya tentu wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal makhsyar wal munkar والزلازل والشرور المختار والفتن من بلدنا هذا وصعيد المسلمين عامة إنك قدير. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء وجميع المرض والطاعون والفتنة ما لا يغفر إنك على كل قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والمعتزلة خلافان تنتظرون الله على بجواب هذا وإياكم أجمعين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.